Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Elvisadah dari kelas TMT 4D dengan NIM 1262042116063. Di sini saya akan membahas tentang fungsi implisit dalam mapel. Pada kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang fungsi implisit, fungsi genap, dan juga fungsi ganjil. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan Fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 atau X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurang X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 dikurang X kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurang X kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Untuk itu, Maple menyediakan fungsi khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit, dengan sintaknya adalah with, kurung buka, plots, kurung tutup, kemudian titik 2, setelah itu implicit plot, kurung buka fungsi, X sama dengan A titik titik B, Y sama dengan M titik titik N, kemudian kurung tutup. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Nah, di sini saya akan coba memperhatikan contoh soal yang pertama, yaitu gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X interval negatif 10,10 dan Y negatif 10,10. Nah, langkah pertama, kita masukkan di sini with, ruang buka plots, ruang tutup, kemudian titik 2. Setelah itu, implicit plot, kurung buka, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, X sama dengan negatif 10, titik-titik 10, Y sama dengan negatif 10, titik-titik 10. Kemudian kita belum tutup, setelah itu kita tekan enter. Nah, pada gambar yang telah muncul ini, tampak bahwa nilai X dan Y antara negatif 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Nah, di sini saya akan mencoba memperhatikan contoh soal yang kedua, yaitu gambarlah grafik fungsi 2 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat untuk X dan Y interval negatif 4,4. Nah, seperti pada awal tadi, langkah pertamanya yaitu kita tulis with plot, kemudian titik 2. Setelah itu baru kita tulis implicit plot, kemudian kurung buka, 2 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 dikali
X kuadrat dikurang Y kuadrat koma X sama dengan negatif 4, titik-titik 4, koma Y sama dengan negatif 4, titik-titik 4. Kemudian kurung tutup. Setelah itu kita tekan enter. Nah, pada gambar ini tampak bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Nah, padahal seharusnya titik tersebut dilewati, karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option 6 point. Nah, di sini saya akan tambahkan option 6 point. Jadi kita ketik 6 point. Nah, di sini saya tentukan jumlah titiknya yaitu 1000. Di sini kita 1000. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, di sini sudah tergabung grafiknya, gambar grafiknya ya. Nah, tampak seperti berikut gambarnya. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama, fungsi genap. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Nah, di sini ada beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi tersebut termasuk fungsi genap atau bukan. Nah, di sini saya akan mencoba memperhatikan contoh soalnya, yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, di sini langkah pertamanya kita masukkan fungsinya terlebih dahulu. Saya tulis fx, x pangkat 2. Kemudian saya tekan enter. Nah, di sini saya juga menambahkan fungsinya yaitu f negatif x. Kemudian saya tekan enter. Nah, di sini tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Selanjutnya, akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi x. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah plot. Di sini saya ketik plot, kemudian kurung buka x pangkat 2, kemudian saya tekan enter. Nah, di sini sudah tampak gambar bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat, simetris terhadap sumbu Y, sehingga fx sama dengan X kuadrat itu termasuk fungsi genap. Kemudian yang kedua yaitu fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan mencoba memperhatikan contoh soalnya, yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Nah, di sini saya akan perhatikan sini fx sama dengan x pangkat 3. Kemudian saya tekan enter. Selanjutnya saya masukkan fungsinya negatif f buka x. Ya, saya tekan enter. Kemudian saya masukkan juga f-nya negatif x. Saya tekan enter. Nah, di sini hasil dari perintah yang telah diberikan ini akan tampak bahwa f negatif x itu nilainya sama dengan negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x3 itu termasuk fungsi ganjil. Kemudian untuk grafiknya di sini saya akan tulis plot membuka x pangkat 3,
dan saya tekan Enter. Nah, tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.